Selamat malam semuanya, perkenalkan nama aku Rifani Magdalena Sombing dari kelas 9I. Di sini aku akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan budaya dalam faktor bentuk. Nah, faktor bentuk itu ada 7. Yang pertama ada lambat, yang kedua ada cepat, yang ketiga ada besar, yang keempat ada kecil, yang kelima ada dikehendaki atau direncanakan, yang keenam ada tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, dan yang ketujuh ada struktur atau perubahan sosial. Nah, aku di sini bakal menjelasin satu-satu ya. Yang pertama ada lambat. Lambat ini adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai bertahun-tahun. Nah, contohnya seperti dulu aku itu sering mengikuti gaya teman-temanku. Bisa dibilang aku itu FOMO-FOMOan, plagiatan orangnya. Tapi sekarang aku menemukan gayaku sendiri. Nah, itulah sebuah proses perubahan sosial yang terjadi pada faktor lambat. Yang kedua ada cepat. Cepat ini kebalikan dari lambat, yaitu sebuah perubahan yang membutuhkan waktu yang singkat. Bisa berminggu-minggu, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Contohnya itu seperti perubahan cara belajar karena teknologi. Jadi, dulu aku belajar hanya karena pakai buku doang, tapi sekarang seiring perkembangannya zaman dan di era modernnya sekarang, aku bisa belajar mencari materi, mengerjakan tugas, maupun belajar hal-hal yang lainnya menggunakan teknologi atau internet. Yang ketiga ada besar. Besar itu adalah sebuah perubahan yang dampaknya memengaruhi banyak orang. Misalnya seperti pandemi COVID-19 yang tahun lalu. Jadi COVID-19 ini membuat perubahan pada proses belajar. Dulu sebelum COVID-19, kita belajar tatap muka di kelas ataupun di tempat yang lainnya, tatap muka secara langsung. Tapi setelah pandemi ini, kita jadi susah untuk tatap muka dan berakhir tatap muka secara virtual di HP dan kondisinya di rumah. Setelah itu yang keempat ada kecil, yaitu sebuah perubahan yang hanya memengaruhi dirinya sendiri. Misalnya, dulu aku itu tipe orang yang kalau ke sekolah seragamnya ya kalau udah berantakan aja gitu loh. Tapi seiring berjalan waktu aku sadar kalau hal itu tidak disiplin. Jadi aku merubah diri dengan cara untuk memperbaiki style seragam aku ke sekolah. Meskipun tidak cantik, tapi setidaknya rapi. Nah, yang kelima itu ada dikehendaki atau direncanakan. Itu adalah perubahan yang terjadi karena memang diinginkan oleh seseorang atau sengaja dilakukan seseorang. Misalnya, berani untuk lebih percaya berbicara di depan banyak orang. Dulu itu aku orangnya gugup untuk berbicara di depan banyak orang. Tapi aku memang menginginkan untuk berani dengan cara terpaksa atau memang sengaja aku lakukan untuk berani setidaknya mempresentasikan hasil yang kelompok aku ataupun diri aku sendiri ke depan kelas aku. Ada tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Tidak dikehendaki bukan berarti tidak direncanakan. Misalnya, aku itu dulu sering pakai bahasa gaul yang dari medsos untuk aku pakai di kehidupan sehari-hari aku. Aku kan pakai bahasa gaul itu kan nggak sadar. Kalau nggak sadar berarti bukan hal yang aku sengajain kan. Kalau yang bukan hal yang aku sengajain berarti tidak dikehendaki atau tidak aku hendaki. Tapi sebuah perubahan itu bukan berarti aku tidak rencanakan ya. Jadi begitulah kira-kira contohnya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah struktur atau perubahan proses. Struktur itu adalah perubahan pada susunan dan juga proses pada seseorang. Contohnya, naik kelas di sekolah. Kalau kita naik kelas atau naik ke jenjang ke atas, nah itu kan kita mendapatkan lingkungan yang baru, guru baru, teman baru, ataupun kelas baru dan lain-lain.
dan suasananya juga baru kan. Nah, hal itu disebut struktur. Nah, sedangkan perubahan proses itu adalah sebuah proses atau cara seseorang untuk melakukan sesuatu atau berinteraksi. Nah, misalnya nih, proses belajar dengan teknologi. Dulu, kan aku udah bilang, kalau misalnya nyari materi atau nyari jawaban itu dari buku doang. Tapi seiring perkembangan zaman, aku sudah berinteraksi dengan zaman yang era modern ini dengan memakai teknologi. Jadi, teknologi ini udah memudahkan aku untuk mencari materi, jawaban, ataupun mencari informasi-informasi tentang pelajaran lainnya. Sekian aja, terima kasih.